Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita berkumpul di majelis virtual yang insya Allah Allah berkahi ini. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Alhamdulillah masih semangat. Sudah ada sekitar 20 teman-teman yang bergabung pada pagi hari ini. Insya Allah peserta akan terus bertambah. Biasanya memang masuknya tidak langsung keseluruhan. Peserta kurang lebih di angka sekitar 70, 60, 50-an Ustaz. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai Imam Syafi'i, mazhab dan metode ijtihadnya. Nah ini insyaallah materinya juga menarik karena mazhab mayoritas yang dipakai oleh sebagian besar penduduk Indonesia dan juga beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Darussalam juga mayoritas penduduk mayoritas muslim di negara-negara Asia Tenggara menggunakan mazhab ini. Pemateri pada pagi hari ini adalah Ustaz Ahmad Asrori LCMPDI. Insyaallah dia sudah hadir bersama kita. Halo Ustaz Asrori. Halo. Baik. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja. Tafadhol Ustaz Asrori. Dipersilakan Ustaz Asrori untuk menyampaikan materinya. Baik. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika STIS Al-Manar, seluruh peserta kajian Ramadan STIS Al-Manar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir bersama meskipun secara virtual, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam talabul ilmi, sehingga meskipun jarak yang berjauhan hati kita tetap satu. Kita sedang membayangkan seolah-olah kita sedang berada di satu lingkaran halaqah majlis ilmu. Dan ini yang terpenting ya, daripada berdekatan tapi berjauhan. Bisa jadi secara fisik berdekatan, duduk berdampingan, melingkar dalam satu halaqah, tapi hatinya sedang bergerak sesuai dengan keinginannya, tidak menyatu dalam satu lingkup. Oleh karena itulah para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama. Ini merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan
berbincang-bincang mengenai mazhab Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i dan metodologinya. Jadi kita sudah tidak asing lagi, apalagi sebagai bahasa Indonesia yang hampir rata-rata atau mayoritas mengatasnamakan bermazhab Syafi'i meskipun tidak 100%. Mengatasnamakannya begitu. Kalau ditanya mazhabnya apa? Bahkan dalam buku-buku yang khususnya buku-buku pelajaran sekolah, ya, buku-buku pelajaran sekolah yang diterbitkan itu rata-rata, ya, kalau pelajarannya adalah pelajaran fikih adalah fikih Syafi'i. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita perlu mengetahui lebih jauh, ya, meskipun tidak bisa detail dalam waktu yang relatif singkat ini, ya, tentang Imam Asy-Syafi'i. Kita akan berkenalan dengan Imam Asy-Syafi'i. Siapakah beliau? Dari segi nasab, Imam Asy-Syafi'i nama aslinya itu namanya Muhammad bin Idris. Diberikanlah julukan namanya Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Busay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Abu Abdillah makanya masuk pada Al-Qurasy. Al-Qurasy itu dari suku Quraisy. Ya, Asy-Syafi'i itu nama dari kakeknya, yaitu pada kakek yang kedua, ya. Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, nisbatnya kepada, makanya dikenal dengan Asy-Syafi'i. Al-Makki karena berkeluarga negaraan atau berkebangsaan Makkah, atau tinggalnya di Makkah. Jadi dari segi nasab, Imam Asy-Syafi'i termasuk keluarga dekat Rasulullah SAW dan putra pamannya. Ya. Ibu Imam Syafi'i yang bernama Fatimah adalah seorang wanita salihah, dikenal cerdas, taat dalam beragama, keturunan Yaman dari kabilah Al-Azad. Bukan orang Quraisy, tapi mempunyai keutamaan dalam membentuk dan membesarkan Syafi'i. Sedangkan bapaknya, yaitu Idris, adalah seorang Quraisy yang sudah meninggal ketika Syafi'i masih bayi. Kira-kira umurnya baru 2 tahunan. Sehingga beliau hidup di Mekah dalam keadaan fakir. Karena hidup dari atau bersama dengan ibunya. Lahir di Gaza, Palestina, Gaza, Al-Ghaza, ya, pada tahun pada tahun 150 Hijriah. Ya, tahun 150 Hijriah ini tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Meskipun bukan bertepatan dengan harinya, ya, tapi tahun wafatnya. Imam Abu Hanifah yang sudah dikaji sebelumnya itu wafat di tahun 150 Hijriah. Nah, pada tahun itu lahirlah, ya, seorang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad bin Idris. Lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah.
sedangkan wafatnya tahun 204 di Mesir. Karena Imam Asy-Syafi'i ini dikenal sebagai pengembara, tapi pengembaranya adalah pengembara ilmu. Hidup berpindah-pindah dari suatu kota ke kota yang lainnya dalam kerangka untuk talabul ilmi. Pendidikan Imam Asy-Syafi'i tumbuh di negeri Gaza sebagai yatim, lahir di masa kanak-kanak, itu di Gaza, jauh dari keluarga besarnya, karena keluarga besarnya dari jalur bapaknya kebanyakan di Mekah. Ya, dulu namanya Hijaz. Kalau dikenal namanya ulama Hijaz, itu ulama Mekah. Nah, karena kemudian ibunya ini membawa Asy-Syafi'i ke tanah Hijaz, tanah Mekah. Di Mekahlah kemudian Asy-Syafi'i mulai belajar dengan tekun sampai berhasil menghafal Al-Quran hingga khatam pada usia 7 tahun. Ini luar biasa. Ya. 7 tahun sudah hafal dengan hafalan yang mutqin, hafalan yang matang, bukan sekedar ya, menghafal, tapi mutqin dari segi hafalannya di usianya yang baru 7 tahun. Dan hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini kitab hadis, tapi babnya tentang fikih, karya Imam Malik dalam usia kira-kira 10 tahun. Jadi sebelum Asy-Syafi'i itu belajar kitab Al-Muwatta dengan gurunya langsung, talaqi dengan gurunya, beliau sudah menghafal kitab itu sebelum datang ke gurunya. Sehingga ketika datang ke Madinah untuk belajar langsung Al-Muwatta ini kepada gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i, beliau sudah menghafalnya. Ini diantara khususiyah ya, keistimewaan yang dimiliki oleh Asy-Syafi'i. Belajar bahasa Arab dan balaghahnya bersama suku Hudzail. Jadi suku pedalaman di Mekah, suku pedalaman di mana di suku ini merupakan suku yang dari segi bahasanya paling bagus. Maka beliau hidup dan bergaul bersama mereka, suku Hudzail itu selama 10 tahun. Belajar bahasa Arab dan balaghahnya. Kadang kita bingung, kok orang Arab belajar bahasa Arab? Samalah seperti kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Ya. Yang dipelajari oleh Imam Asy-Syafi'i adalah bahasa Arab bukan dari segi mufradatnya, tapi balaghatul lughah, balaghah, ya. Seluk-beluknya sampai ya, pada sastranya, ya. Itu yang dipelajari. Hidup bersama dengan mereka, bergaul secara langsung selama 10 tahun. Makanya Imam Asy-Syafi'i sebelum menguasai fikih, beliau sudah menguasai bahasa. Menguasai bahasa Arab. Sedangkan gelar yang disandang oleh Asy-Syafi'i adalah Nasirul Hadis atau pembela hadis. Kenapa? Kok gelarnya Nasirul Hadis? Mungkin kita sebagai orang awam di Indonesia jarang mengetahui gelar ini. Kita tahunya Imam Syafi'i itu adalah imam mazhab, ya. Imam mazhab Asy-Syafi'i yang lebih banyak dikenal sebagai ahli fikihnya, bukan sebagai ahli hadis. Padahal sebelum Imam Asy-Syafi'i itu dikenal sebagai ahli fikih, beliau adalah ahli hadis.
maka diberikan gelar Nasirul Hadis, pembela hadis. Karena beliau dikenal sebagai pembela hadis Rasulullah SAW dan komitmennya untuk mengikuti sunnah. Ketika berusia 15 tahun, Imam Asy-Syafi'i sudah bisa berfatwa atau mampu berfatwa. Berbeda sekali dengan kondisi kita hari ini. 15 tahun masih ya, SMP kelas 3, dan terkadang sholat saja masih bercanda, kesehariannya masih banyak main gundu. Berbeda sekali dengan kematangan Imam Asy-Syafi'i di usia 15 tahun itu sudah bisa memberikan fatwa atau jawaban atas permasalahan yang muncul, tentu setelah mendapatkan izin dari syekhnya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, guru yang dari Mekah. Ya. Setelah mendapatkan izin dari gurunya, Imam Asy-Syafi'i waktu itu belum dikenal sebagai imam, itu sudah bisa memberikan fatwa atau jawaban atas permasalahan-permasalahan yang disampaikan kepada beliau. Siapa sajakah guru-guru Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i banyak mengambil pelajaran dari guru. Jadi bukan otodidak. Ya, guru-gurunya banyak. Dari berbagai tempat ya, pada zamannya. Ya, ada yang di Mekah, Madinah, Kufah, ya, Basrah, Yaman, Syam, dan Mesir. Kalau dirinci, ya, meskipun ini tidak semuanya, ya, dia hanya yang masyhur saja. Para guru atau syekh yang berasal dari penduduk Mekah, di antaranya adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah. Yang kedua, Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaika. Yang ketiga, Ismail bin Abdullah bin Qistintin Al-Muqri. Ini masih kelompok Makki, kelompok guru-guru atau syekh yang berasal dari Mekah. Dan yang keempat, ini dikenal guru-guru fikihnya, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji yang kemudian memberikan izin secara khusus ya, kepada Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i untuk memberikan fatwa, ya, meskipun usianya masih belia. Namun karena kecerdasannya dan kemampuannya dalam bidang ilmu, maka di usia yang belia itu pun Asy-Syafi'i sudah diberikan ijazah, diberikan izin oleh gurunya untuk memberikan pelajaran, ya, untuk memberikan fatwa. Selesai belajar dari ulama-ulama di Mekah, belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar bahasa, kemudian Asy-Syafi'i pun belajar dari ulama-ulama dari penduduk Madinah. Dan yang terkenal di antaranya adalah Imam Malik bin Anas bin Abu Amir Al-Asbahi. Ini yang dikenal dengan nama Imam Malik dalam mazhab Maliki. Jadi Imam Malik itu guru langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i talaki kitab Al-Muwatta itu secara hafalan kepada gurunya. Ya. Meskipun perjalanannya untuk bisa bertemu dengan Imam Malik itu
sedikit ya kerepotan kalau bahasa sekarang itu. Ya, tapi akhirnya justru Imam Malik pun sangat mengagumi kecerdasan daripada Asy-Syafi'i. Meskipun waktu itu sebagai murid paling muda, tapi sudah menguasai kitab Al-Muwatta Imam Malik dibandingkan dengan murid-murid senior lainnya. Ini Malik bin Anas. Jadi bertemu langsung untuk talaki. Ya, meskipun kitab itu sudah dihafal sebelumnya. Ya, ini memberikan satu pelajaran buat kita. Terkadang kita cukup membaca buku, tapi tidak mau berguru. Ya. Nah, buku ini wasilah, sedangkan guru itulah yang langsung. Nah, keberkahannya itu dari situ. Di Madinah juga ada syekh yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Abdul Aziz bin Muhammad. Yang ketiga Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Muhammad bin Ismail bin Abu Fudayk. Ini guru-guru yang masyhur ya, guru-guru yang masyhur di Madinah. Berikutnya guru-guru yang berasal dari negeri lain selain Mekah dan Madinah karena pengembaraannya. Mengembara dari satu tempat ke tempat berikutnya, terakhir adalah di Mesir. Ya. Jadi setiap ada ulama besar di suatu tempat, beliau menemuinya dan belajar padanya. Tidak segan-segan. Jadi tidak merasa bahwa dirinya telah menguasai banyak ilmu, kemudian tidak mau belajar. Tapi beliau, Asy-Syafi'i ini, ya, setiap kali singgah di suatu tempat dan di situ ada ulama besar, maka beliau pun belajar. Selain guru-guru yang dari Mekah dan Madinah, ya ada guru yang bernama Hisham bin Yusuf As-San'ani. As-San'ani ini berarti ketika beliau singgah di negeri Yaman. San'ani dari kata San'a, Yaman. Karena dari Asy-Syafi'i belajar di Mekah, kemudian Madinah, pulang ke Mekah, kemudian berangkat ke Yaman. Di Yaman ini bertemu dengan beberapa guru. Ya. Ada Hisham bin Yusuf, ada Mutarrif bin Mazin As-San'ani. Yang ketiga, Waqi' bin Jarrah. Ya. Ini yang syairnya itu sangat terkenal. Ya. Syair Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Jadi ketika Imam Syafi'i merasa kesulitan dalam menghafal, di situ su'a hifdhi, hafalannya itu sulit, maka dia berkonsultasi, mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi', namanya Waqi' bin Jarrah. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, buruknya hafalan. Lalu fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya, beliau mengarahkan, menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yahda lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan pada orang yang bermaksiat. Itu penggalan syair yang sangat terkenal dalam buku-buku tentang etika menuntut ilmu. Yang keempat, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini murid Imam Abu Hanifah.
Ya, jadi Imam Syafi'i tidak bertemu langsung dengan Abu Hanifah karena beliau wafat tahun 150, Imam Syafi'i baru lahir. Tapi bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang waktu itu menjabat sebagai qadhi, ya, sebagai hakim pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ya, maka kepada beliau Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani pun Imam Asy-Syafi'i belajar fikih mazhab Hanafi. Ini guru-guru yang pernah diambil pelajarannya, ilmunya oleh Imam Asy-Syafi'i. Tentu masih banyak lagi ya. Ini guru-guru yang terkenalnya. Kemudian kita perlu mengetahui juga murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Ya. Murid-murid Imam Syafi'i juga banyak sekali. Tidak dihitung, tapi yang kemudian atau yang kesohor itu, yang tersohor, yang masyhur, yang kemudian mengembangkan mazhabnya, mazhab Asy-Syafi'i atau metode cara berpikir Imam Asy-Syafi'i. Nah, metodenya, mazhabnya bisa berkembang secara luas karena ada murid-murid yang mengembangkannya. Di antara murid-murid yang populer dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil Al-Misri, orang Mesir. Yang kedua, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yan bin Al-Lais Al-Misri. Yang keempat, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Misri Al-Buwaiti. Ini murid-murid yang terkenal ya, dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Ya, hanya yang masyhurnya saja, karena murid-muridnya banyak sekali tentunya, ya, tidak bisa dihitung. Ya. Karena semua penduduk negeri ketika itu, di mana beliau berada, maka penduduk itu pun mengikuti kajian atau pelajaran Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan kitab-kitab yang dikarang langsung oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, yang sangat terkenal menjadi rujukan dalam madhab Syafi'i adalah Al-Um. Ya, namanya kitab induk Al-Um. Al-Um itu kitab induk. Ya. Nama kitabnya kitab Al-Um. Makanya di sini mahasiswa STIS ya, ketika ingin mempelajari atau merujuk pendapat Asy-Syafi'i, apakah benar ini pendapat Asy-Syafi'i atau pendapat orang yang mengatasnamakan mazhab Syafi'i, maka bisa merujuk pada kitab ini. Kitab Al-Um itu. Kitab Al-Um ini terdiri dari 4 jilid ya, yang berisi 128 masalah. Ada yang menghitungnya sampai 140. 128 masalah fikih semuanya. Jadi lengkap ya, fikih dari awal sampai akhir. Nah, bersamaan dengan kitab Al-Um dicetak pula kitab-kitab kecil atau risalah kecil. Yang pertama adalah kitab namanya Jima'ul Ilmi, kumpulan ilmu. Kitab ini ditulis sebagai pembelaan terhadap sunnah dan pengamalannya. Karena Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai nasir sunnah, pembela sunnah, lalu menulis risalah atau buku ya, disebut Jima'ul Ilmi.
Yang kedua, kitab Ibtalul Istihsan. Kitab ini terhitung ya kitab kecil ya, sebagai sanggahan terhadap para fuqaha dari madhab Hanafi. Ya. Karena Imam Syafi'i belajar pada fuqaha Imam Hanafi. Fuqaha Hanafi di antaranya adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Nah, disitulah Syafi'i menemukan satu hal yang tidak beliau setujui dalam metodenya, yaitu metode istihsan. Istihsan itu artinya menganggap baik. Ini mungkin sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya, di kajian Abu Hanifah. Istihsan, ini sanggahan terhadap para fuqaha dari madhab Hanafi. Yang ketiga, kitab Al-Khilaf. Ya. Khilaf antara disebut kitab perbedaan. Karena apa? Imam Asy-Syafi'i sebagai murid Imam Malik itu ada perbedaan dalam beberapa hal. Makanya Imam Asy-Syafi'i pun kemudian menulis buku namanya Khilaf Malik. Perbedaan antara Imam Malik. Ya. Jadi tradisi para ulama perbedaan pandangan itu sudah biasa. Ya. Meskipun kemudian sudah bisa mandiri sebagai mujtahid mutlak, seorang mujtahid yang mandiri, tetapi tetap menghargai bahwa Imam Malik adalah gurunya. Ya. Sebagaimana Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani juga gurunya. Meskipun ada kritikan. Ini sangat bagus sekali tradisi. Ya. Jadi bukan ketika ada perbedaan lalu memisahkan diri. Bahkan, na'udzubillah, kalau zaman sekarang itu ada yang melepaskan diri dari gurunya. Tidak mengakui lagi. Oh itu bahkan dikatakan itu mantan guru saya. Na'udzubillah. Jangan sampai ada mantan guru. Yang keempat, ada kitab Ar-Raddu ala Muhammad bin Al-Hasan. Bantahan terhadap Muhammad bin Al-Hasan, gurunya juga. Ya, bantahan terhadap Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang waktu itu menjabat sebagai qadhi ya, pada masa khilafah Abbasiyah, yaitu yang menjabat sebagai khalifahnya adalah Harun Ar-Rasyid. Kitab-kitab karangan lainnya ada kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Kitab Ar-Risalah Al-Jadidah ini kitab yang merupakan induk daripada kitab namanya Usul Fiqh. Dalam sejarah ilmu fikih, fikih itu kan ibaratnya seperti hidangan yang siap saji. Ya, itu fikih. Ya, kita tinggal ambil, tinggal pakai aja. Tapi kalau usul fikih itu ibarat bagaimana cara mengelola ya bahan baku menjadi makanan siap saji. Makanya dikaji, dibahas tentang ijtihad, tentang dasar-dasar ya, sehingga seorang itu mampu menghasilkan atau istimbat daripada dalilnya secara langsung. Namanya kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini kitab pertama dalam dunia ilmu fikih, ya. Kitab pertama yang ditulis, ya, kitab Risalah usul fikih yang ditulis. Meskipun waktu itu sudah ada usul fikih, tapi belum. Ya.
karena Imam Abu Hanifah pun memiliki metode yang digunakan untuk menghasilkan ijtihadnya. Itu kan usul fikih juga. Ya. Tapi dalam khazanah ilmu pengetahuan itu yang tercatat buku pertama tentang usul fikih adalah kitab Ar-Risalah. Berikutnya karangan Imam Syafi'i adalah kitab Al-Musnad. Al-Musnad ini kitab hadis. Ya, kitab hadis yang disusun berdasarkan berdasarkan nama sahabat perawinya. Jadi Al-Musnad. Namanya Musnad Asy-Syafi'i. Karena beliau adalah sebagai ahli hadis, ya, sebagai ahli hadis, kemudian menulis hadis. Ini sebagai catatan kecil saja. Seringkali orang-orang yang belajar sekarang ini mempertanyakan kenapa Imam Syafi'i tidak menjadikan atau tidak menggunakan hadis riwayat Bukhari Muslim misalnya. Ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Kenapa kok hadisnya bukan hadis riwayat Bukhari Muslim? Ya, mungkin kita sudah tahu jawabannya di sini. Duluan siapa? Ya. Bukhari Muslim dengan Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu perawi hadis. Ya, perawi hadis. Makanya memiliki buku namanya Al-Musnad. Dan buku yang masih juga buku tentang hadis itu As-Sunan. Dan yang keempat ada Ar-Raddu 'alal Barahimah. Bantahan terhadap Barahimah. Berikutnya ada buku risalah kecil juga namanya Mihnatus Syafi'i. Ya, Mihnatus Syafi'i itu artinya ujian dan cobaan yang dialami oleh Asy-Syafi'i. Ini semacam memori ya. Dan yang ini berikutnya adalah kitab namanya Ahkamul Quran. Jadi pendekatannya pada tafsir. Sedangkan metodologi ijtihad, itu tadi di atas ya, sepintas mengenai biografi singkat Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana metodologi ijtihadnya sehingga Imam Asy-Syafi'i meskipun belajar dari berbagai macam guru ya, guru bukan hanya guru fikih saja, tapi guru bahasa, guru hadis, guru Quran. Yang kemudian ya, masuk pada tingkatan namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu seorang bisa berijtihad secara mandiri. Apa landasan fikih Imam Asy-Syafi'i? Landasan fikihnya yang pertama adalah Al-Quran, ya, sebagai landasan utamanya. Ya, Al-Quran, As-Sunnah, ini namanya bahan baku. Ya, bahan bakunya. Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma'. Ijma' itu bukan kesepakatan konsensus. Ya, konsensus orang misalnya di pertemuan, bukan. Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama dalam suatu urusan agama ya, di suatu masa tanpa ada yang membantahnya. Itu namanya ijma'. Ya. Makanya ijma' ini kalau sudah masuk pada ijma', maka tidak ada lagi bantahan-bantahan. Landasan fikih yang lainnya selain ijma', jadi ijma' itu
kesepakatan para ulama di suatu masa setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu masalah, di mana tidak terjadi, tidak ada bantahan dari satu ulama pun. Yang berikutnya yang menjadi pertimbangan landasan fikih Imam Asy-Syafi'i adalah pendapat-pendapat sahabat. Bagaimana sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah? Pendapatnya seperti apa? Pendapat di sini artinya pemahamannya. Pemahaman para sahabat mengenai Al-Quran. Jika terjadi perbedaan pendapat, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, maka akan diambil pendapat yang menurut dia itu lebih tepat. Jadi pendapat-pendapat sahabat ini sebagai pendukung, pendukung karena apa? Mereka lah orang-orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Maka Asy-Syafi'i pun menjadikan pendapat-pendapat sahabat itu sebagai pertimbangan mengenai istimbat fikihnya. Contoh misalnya tentang kalimat aula mastumun nisa, ini di ayat wudu. Ayat 6 surat Al-Maidah. Yang dikenal dengan ayat toharah, yaitu wudu, mandi dan tayamum. Di situ ada kalimat aula mastumun nisaa. Lamas, menurut sahabat Ibnu Mas'ud artinya al-mubashar, bersentuhan langsung kulit dengan kulit, itu namanya lams. Seperti ini, lams. Sehingga hasil fikihnya apa? Karena lams itu artinya sentuhan langsung, maka kesimpulannya adalah sentuhan antara seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya itu batal wudunya. Nah, makna lams yang diartikan sebagai sentuhan langsung itu menurut Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, yang kemudian pendapatnya dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i, seorang suami istri kalau udah wudu kemudian sentuhan itu batal. Nah, sedangkan Ibnu Abbas dalam ayat ini mengartikannya la mastumun nisa, artinya al-jima', berhubungan badan, itu yang mewajibkan bersuci. Jadi pendapat-pendapat para sahabat ini kemudian dipilah mana yang lebih dekat, yang lebih pas, lebih menenteramkan hatinya, dan pendapat itulah yang kemudian dijadikan sebagai bukan landasan utama, penyeimbang, sebagai pertimbangan untuk fikihnya. Yang berikutnya, Imam Asy-Syafi'i menggunakan qiyas. Kalau imam-imam lainnya sebelumnya itu menggunakan istihsan sebagai bagian daripada dalil, sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakan istihsan, tapi menggunakan qiyas. Jika ada masalah-masalah baru yang tidak didapatkan jawabannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah maupun ijma', maka Asy-Syafi'i menggunakan qiyas, analogi. Jadi mengkiaskan hukum permasalahan yang baru ini dengan permasalahan sebelumnya yang sudah ditetapkan hukumnya melalui Al-Quran maupun Sunnah. Karena adanya kesamaan ilat, karena ada kesamaan alasan hukumnya. Itulah namanya qiyas.
Jadi kias itu bukan sekedar menyamakan ya, sekedar analogi. Ya. Ya. Permasalahan-permasalahan itu akan bertambah terus, ya, bermunculan, ya, seiring dengan waktu, ya. Waktu, tempat, ya, maka masalah-masalah fikih itu akan bertambah terus. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu kan terbatas. Al-Quran ayatnya sudah, demikian juga Sunnah. Bagaimana kalau tidak terdapat jawabannya dalam Al-Quran maupun Sunnah? Maka beliau menggunakan analogi, ya, atau kias itu. Ini diantara landasan ijtihad Imam Asy-Syafi'i dalam melakukan istimbat hukum, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian menghasilkan fikih. Jadi ada pertimbangan-pertimbangannya. Ya. Tidak serta-merta di Al-Quran dan Sunnah tok gitu. Al-Quran dan Sunnah ada cukup, tidak. Ya. Nah, ijtihad Imam Asy-Syafi'i ini mengalami dua masa. Ada yang menyebutnya tiga, ya. Dua, tapi lebih dikenal dengan dua masa. Dua masa. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz, boleh kita jawab dulu sebentar sebelum kita melanjutkan. Oke, ya silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Ari Ratna. Ustaz tadi menyampaikan bahwa zaman imam-imam besar dahulu adalah hal yang wajar untuk berpikir kritis dan berdebat atau berdiskusi dengan baik. Apakah ada catatan sejak kapan kira-kira tradisi ini mulai berkurang atau hilang dalam Islam? Apa penyebabnya? Mungkin melihat fenomena sekarang Ustaz yang tanpa ada diskusi dulu tapi sudah saling mencaci, menghina gitu. Iya. Antum gimana? Ya, kalau ya ya. Baik, terima kasih Ibu penanya ini. Ya. Kalau dilihat dari segi masanya, sejak kapan kita tidak bisa memastikan. Ya, kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau yang kita rasakan ya, sekarang ya, karena kan untuk tertulisnya tidak ada. Jadi buku yang khusus misalnya menulis tentang polemik, ya, polemik ini kemudian tidak ada lagi kan tidak ada. Nah, zaman-zaman keemasan itu para ulama-ulama besar itu memang sudah terbiasa ya, terjadinya perbedaan-perbedaan, tapi perbedaannya bukan perbedaan yang menyebabkan tafarruq, ya, perpecahan, tapi justru perbedaan yang didasarkan pada metodologi itu, ya, sehingga tetap mengakui sebagai guru maupun sebagai muridnya. Itu hal yang biasa. Nah, kita rasakan saat ini misalnya, yaitu ya, tradisi para ulama terdahulu ini menipis, ya, menipis. Ya, artinya menipis meskipun masih ada, ya, masih ada. Tapi budaya kritis pada guru itu sudah hampir tidak ada. Guru dianggapnya sudah paling benar kali itu ya. Ya, kalau di Indonesia memang kan kalau kita lihatnya tentang sejarah Islam di Indonesia, ya, bangsa Indonesia itu kan dikenal sebagai bangsa yang nurut. Ya, nurut, ya, apa kata ajengan, apa kata guru, apa kata kiai, ya, kalau bahasa Jawa itu kiai, ya, dari bahasa Sanskerta kia, ya artinya penuntun, kiai, tuan guru, ajengan, udah diikuti saja tanpa berani membantah. Karena apa? Tidak punya landasan untuk membantahnya. Ya, berbeda dengan tradisi para ilmu. Ini masih ya,
Kalau tradisi ini mungkin untuk dunia pendidikan tinggi ini masih berlaku ya. Ya seorang dosen misalnya berbeda dengan mahasiswa itu biasa. Dosen jangan merasa benar kalau memang pendapat murid, pendapat mahasiswanya benar atau mendekati benar, maka ya bisa diterima. Ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara memuaskan karena tidak mengetahui secara pastinya sejak kapan tradisi para ulama ya, terdahulu yang ya, belajar secara kritis terhadap gurunya ini kok semakin menghilang. Yang ada sekarang itu model talqin. Model talqin. Apa itu talqin? Talqin itu seorang guru ya mengajarkan lalu murid harus ikut apa kata gurunya. Itu talqin. Ini yang banyak berkembang ya, bahkan sampai pesan-pesan pada muridnya, kamu jangan belajar lagi ke guru lain selain daripada saya. Kenapa? Nanti bisa salah. Ya. Karena apa? Ini penyakitnya. Karena menganggap bahwa selain saya salah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Memuaskan, Ustaz. Karena memang saya pun belum pernah mendapatkan secara detail, Ustaz, ya, kapan tradisi ini menghilang. Karena beberapa ustadz-ustadz besar pun sekarang ada tradisi yang sesama mereka pun saling membantah, tapi dengan karya, Ustaz, ya, bukan hanya sekedar menghujat atau mencaci. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Muhammad Afnan. Ustaz, tadi kan ada di slide itu Imam Syafi'i sudah mengeluarkan fatwa pada usia 15 tahun. Nah, fatwa apakah yang dikeluarkan pada umur 15 tahun itu, Ustaz? Ada catatannya nggak, Ustaz? Dan bagaimana komentar masyarakat pada saat itu, menerimanya atau menentangnya? Syukran, Ustaz. Iya. Waktu itu Asy-Syafi'i memang belum dikenal sebagai imam. Ya. Artinya kalau bahasa kitanya ini punya muridnya kemudian murid yang cemerlang, ketika ada permasalahan lalu dilemparkan ke murid itu untuk menjawabnya, dan jawabannya dibenarkan oleh gurunya. Ya. Gambarannya seperti itu, karena beliau waktu itu kan belum mandiri. Jadi arti fatwa itu artinya jawaban. Istilah fatwa itu bukan kayak fatwa MUI ya. Jadi istilah fatwa itu dalam bahasa Arab artinya jawaban atas permasalahan. Ya, sama seperti ini. Ya, Anda bertanya, kemudian saya menjawab, dan jawabannya itu namanya fatwa. Penjelasan atas permasalahan. Ya, permasalahan yang sulit tentunya. Kalau nggak sulit ya bukan fatwa. Ada jawaban aja biasa. Ya. Jadi di sini juga tidak didapatkan dalam buku-buku tentang biografi Asy-Syafi'i mengenai detail apa saja, permasalahan apa saja yang kemudian yang sudah difatwakan oleh Asy-Syafi'i sejak usia belia itu. Jadi waktu itu belum disebut sebagai imam ya, karena belum mandiri. Masih mengikuti gurunya yaitu Muhammad bin siapa tadi? Muslim Az-Zanji. Ya, di Mekah. Itu periode masih di Mekah. Ya. Jadi wallahu a'lam, untuk masalah apa sajanya ini dalam buku-buku biografi tentang Imam Syafi'i ya tidak ditulis secara detail. Hanya saja ada kutipan seperti itu. Ya. Saking cemerlangnya di usia 15 tahun itulah sudah diberi hak untuk menjawab permasalahan masyarakat. Itu yang disebut fatwa. Wallahu a'lam. Jadi mungkin menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya ke gurunya, saat ya gurunya mempersilahkan ke Imam Syafi'i untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, baik, Ustaz. Pertanyaan lanjutan, Ustaz, dari Bapak Sulaiman. Mengapa Imam Ahmad tidak dimasukkan di antara murid Imam Syafi'i sesuai slide tadi, Ustaz? Apakah
terlewat atau seperti apa Ustaz? Mungkin ini bisa dijawab pada besok sih, karena besok kan kita bahas tentang Imam Ahmad Ustaz. Iya. Tapi kalau mau antum ada Ya. Imam Ahmad pada wallahu a'lam pertama ya. Imam Ahmad pada masa Imam Syafi'i dikenal sebagai ahli hadis. Ya. Yang pernah bertemu dengan Asy-Syafi'i atau masih sezaman. Ya. Tapi tidak berguru secara langsung. Nah, yang ditulis tadi kan makanya di slide itu ditulis bahwa murid Imam Syafi'i banyak sekali, tapi yang masyhur dalam bidang fikih, khususnya fikih madhab ya, karena pada akhirnya Imam Ahmad itu kan mandiri juga, membangun madhab lagi, namanya madhab Hambali. Ya, ini mungkin di antara alasan kenapa tidak ditulis dalam buku biografi itu tentang murid yang bernama Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad itu murid pernah bertemu, tapi keahliannya pada masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad lebih condong pada keahlian di bidang hadisnya. Murid-murid yang tadi disebutkan itu murid-murid yang masyhur dari dalam bidang fikihnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan lanjutan Ustaz dari Pak Mat Yasin. Assalamualaikum Ustaz, jika bersentuhan kulit dengan istri dan dalam kondisi tidak sengaja dan tidak syahwat, apakah dapat membatalkan wudu atau kesucian? Ya. Kalau mengikuti pendapat atau mazhab Syafi'i, ini kita kajiannya Syafi'i ya. Ya. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i maka batal. Sengaja atau tidak sengaja, syahwat atau tidak syahwat. Ya. Karena awalnya ini kan Imam Syafi'i itu ada qaul qadim dan qaul jadid. Ya. Di qaul qadim itu pendapat lama ketika beliau tinggal di Baghdad di Irak. Ya, yaitu berpendapat sentuhan kulit kalau tidak ada syahwat seperti orang tua, orang dari aki-aki, nenek-nenek, itu gak batal. Tapi kalau yang masih muda-muda pasti ada syahwat, ya batal. Nah, begitu pindah ke Mesir, ya, dikisahkan, ini kisah wallahu a'lam kisahnya, beliau melihat seorang kakek-kakek, nenek-nenek pelukan mesra sekali. Ya. Akhirnya berkesimpulan bahwa kakek-kakek, nenek-nenek pun masih ada syahwatnya. Lalu ijtihad barunya, ya, namanya qaul jadid. Ya, qaul jadidnya itu memfatwakan baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat. Masih muda atau sudah muda. Sudah muda maksudnya tua. Iya. Orang tua biasanya udah batal. Jadi tidak ada pemisahan ya dengan syahwat atau tanpa syahwat itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Jadi batal sentuhan kulit ya secara langsung tanpa penghalang kain ya, maka batal ya, apapun alasannya. Baik yang disengaja maupun tanpa sengaja. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita lanjutkan. Mengapa di Asia, khususnya Indonesia, memegang teguh secara turun-menurun metode mazhab Imam Syafi'i dari Fatih? Ya, sebenarnya itu kan pengaruh daripada murid-murid. Ya, murid-murid atau murid-murid tadi yang mengembangkan mazhab atau metode Imam Asy-Syafi'i. Ya. Di Indonesia ini kan identik sekali, Pak. Ya, identik sekali dengan mazhab Syafi'i. Ya. Dulu di tahun berapa itu? Ya, abad 18. Ya, kita punya ulama besar namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ya,
Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kemudian karena di Nusantara ini tidak disukai, akhirnya terusir, beliau kemudian menetap di Mekah sampai wafatnya. Ya. Orang-orang Indonesia yang belajar ke Mekah itu banyak berguru pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar kitab-kitab fikih dasar tingkat SD, ya, namanya Safinatun Najah. Itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, banyak orang-orang Indonesia yang berguru kepada beliau, kepada Syekh Nawawi. Lalu pulang ke Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia, membuat pesantren. Nah, karena bergurunya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, maka pelajaran yang diajarkan adalah pelajaran-pelajaran dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang bermazhab Syafi'i. Ya, dari cara inilah makanya kalau orang pesantren itu identik dengan mazhab Syafi'i, karena rata-rata guru-gurunya itu seperti itu. Ya, guru-gurunya. Sehingga di Nusantara ini mazhab Syafi'i sangat populer sekali. Ya. Bahkan orang nggak ngerti apa-apa kalau ditanya siapa imamnya pasti jawab Imam Syafi'i. Ya, jawabnya meskipun tidak 100% ya. Karena di Indonesia ini dan mazhab awam termasuk saya, mazhab awam itu. Ya, saya orang awam, itu mazhab gurunya. Mazhab gurunya. Iya, mazhab gurunya. Apa kata tuan guru deh gitu. Coba aja. Kita pernah ya ada permasalahan di Majelis Taklim. Kemudian saya jelaskan dengan 4 versi ya. Ini perbedaan-perbedaan. Silahkan Bapak Ibu pilih. Dia nanya lagi, Ustadz yang mana? Gitu kan. Jadi di Indonesia itu lebih banyak pada apa yang dipilihkan oleh gurunya itu untuk kemudian menjadi panduan. Nah, jadi sekilas tentang penyebaran mazhab Syafi'i di Indonesia khususnya ini, kenapa sampai ke pelosok-pelosok negeri? Karena memang alurnya begitu. Ya, kebanyakan dan pesantren. Ya, pesantren-pesantren. Orang-orang pesantren itu kemudian mengajarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, kebanyakan orang Indonesia ketika ke Mekah bertemulah dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, pulang Indonesia bikin pesantren, maka kitab-kitab itulah yang diajarkan. Ini secara turun-temurun. Ya. Makanya kalau kita rasakan ya, zaman dulu itu perbedaan di masyarakat kita itu tidak terasa. Waktu saya kecil tahun 70, ya. Saya lahir tahun 69, tahun 70, masa kecilnya. Itu di kampung nggak ada perbedaan itu. Bahkan satu kecamatan nggak ada perbedaan. Tapi belakangan ada perbedaan. Kenapa? Banyak orang-orang datang lagi. Ya, yang datang ya setelah belajar di Madinah, setelah belajar di Mekah, kembali ke Indonesia, ya apa yang dia bawa? Dia tidak berijtihad, tapi menyampaikan apa yang dia pelajari dari gurunya, apa yang sudah ditarjih oleh gurunya. Ya, itu kemudian ya muncullah permasalahan. Jadi kalau sekarang ini ada dirasakan di masyarakat itu ada perbedaan-perbedaan begini dalam bidang fikih tentunya ya, bukan dalam bidang yang lain, dalam bidang fikih ya, karena ada hal-hal yang baru ya, yang tidak sama dengan yang telah diketahui sebelumnya, sementara kesiapan untuk menerima perbedaan itu belum ada. Kesiapan untuk menerima perbedaan itu belum ada, sehingga terjadilah perpecahan itu atau perselisihan itu. Wallahu a'lam.
Syukur Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi mungkin, tapi kita pending dulu Ustaz. Silakan antum melanjutkan Ustaz materinya Ustaz. Baik ya. Kita lanjutkan. Ijtihad Imam Syafi'i, ijtihad. Jadi ijtihad itu ada upaya yang maksimal untuk menggali hukum dari sumbernya, itu mengalami 2 periode. Nah, periode pertama, periode ketika beliau bermukim di Irak. Ini sudah mandiri ya. Kalau di waktu di Mekah tadi jadi 15 tahun sudah memberikan fatwa, itu belum mandiri, tapi masih mengikuti gurunya, yaitu Az-Zanji. Ya. Nah, sekarang ketika beliau sudah mandiri sebagai mujtahid mutlak, ya, ketika berada di Irak itu memiliki pendapat-pendapat fikihnya. Ya, pendapat-pendapat fikih ini kan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap nas dan juga kondisi, ya, kondisi di suatu tempat. Kenapa kemudian ada qaul jadid, pendapat baru, ya, yang pendapat baru ini kemudian menghapus pendapat lamanya, ya, menghapus. Jadi ijtihad beliau ketika pindah ke Mesir, karena apa? Suasananya berbeda. Suasananya berbeda. Atau riwayat yang sampai kepada beliau itu sudah bertambah lagi. Maka kemudian dilakukan ijtihad baru. Nah, hasil ijtihadnya kalau berbeda dengan pendapat sebelumnya, maka yang baru ini disebut qaul jadid. Ada buku sangat bagus, namanya Al-Qadim wal Jadid fi Fiqh Syafi'i. Kalau yang mau belajar tentang pendapat lama dan pendapat baru dalam fikih Syafi'i, ya, itu bisa, ya, bisa jadi bahan skripsi juga. Al-Qadim wal Jadid fi Fiqh Syafi'i, ya, pendapat lama dan baru dalam fikih mazhab Syafi'i. Nah, pendapat baru itu menghapus atau meralat pendapat lama. Jadi yang kemudian dipakai adalah pendapat barunya, qaul jadid. Jadi qaul jadid ini merupakan koreksi atas beberapa masalah yang pernah ditetapkan hukumnya berdasarkan ijtihad. Nah, maka yang baru ini menggantikan apa yang dihasilkan sebelumnya. Jadi pendapat waktu di Irak itu dikoreksi, diralat, ya, ketika berada di Mesir. Ya, contoh kasusnya seperti tadi itu tentang membatalkan wudu. Ya, waktu di Irak ada pengecualian, kalau tidak ada syahwat gak batal. Tapi ketika di Mesir, ya, pengecualian itu tidak ada lagi. Ya, jadi pendapat yang baru ini merupakan pengganti hasil ijtihadnya yang lama. Maka beliau katakan tidak boleh menggunakan apa yang beliau hasilkan dari ijtihadnya yang terdahulu. Makanya harus diperhatikan ketika mengacu pendapat mengutip Asy-Syafi'i itu masuknya ke yang qadim atau yang jadid, qaul qadim atau qaul jadid, ya, sehingga tidak salah ketika menisbatkan oh ini pendapat Syafi'i loh itu. Maka dalam buku-buku fikih biasanya dikatakan qala Syafi'i fil qadim. Artinya fil qadim di sini ketika beliau berada di Irak. Kalau diawali dengan qala Syafi'i fil jadid, itu ada ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam periode baru atau pendapat yang barunya ketika berada di Irak. Ya sedikit contoh saja, ada contoh ini saya kutip dari buku Al-Qadim wal Jadid fi Fiqh Syafi'i.
tentang hukum najis, ini contohnya ini. Hukum najis yang mengenai air yang mengalir tapi tidak mencapai 2 kula. Jadi air ngalir, airnya sedikit, nggak mencapai dua kula. Ya. Dalam pendapat lama Al-Qadim hakahu Abul Abbas Ibnul Qas wa taqriruhu innal ma'al jari la yanjus illa bitaghayyur. Air yang mengalir itu tidak menjadi najis kecuali ketika air itu berubah. Sawa'an kana qalilan aw katsira, baik sedikit atau banyak, illa idza taghayyara launuhu aw rihuhu aw ta'muhu, kecuali apabila berubah, ya, berubah warnanya, aromanya atau rasanya. Ya. Jadi pendapat lamanya, air mengalir sedikit, ya, air mengalir misalnya air seember tapi ngalir, terkena najis, maka tidak najis. Tapi dalam pendapat barunya fil jadid, ya, qarrara Syirazi ini penulis buku namanya Al-Muhadzab, fi qawlihi wa in kana al-ma'u jariyan wa fihi najasatun jariyah kal maitah al-mutaghayyirah fal ma'u alladhi qablaha tahirun li'annahu lam yasil ila an-najasah. Apabila air itu mengalir dan terkena najis, najisnya juga ikut mengalir seperti bangkai yang berubah, maka air yang sebelumnya itu tidak najis, tapi air yang terkena itu najis. Jadi ini sedikit perbedaan saja. Nah, maka pendapat jadidnya ini berkoreksi pendapat qadimnya. Nah, contoh yang kedua dalam bab tayammum. Qala fil qadim anna tayammuma darbatan. Anna tayammuma darbatun lil wajhi wal kaffaini. Bahwa tayamum itu satu kali pukulan ini maksudnya sekali ngambil tanah, ngambil debu. Sekali ngambil debu. Lil wajhi wal kaffaini, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Jadi tidak sampai siku. Ini didasarkan pada hadis riwayat Ammar. Ya, Ammar. Ketika Ammar dalam suatu perjalanan, ya, dia mengalami junub tapi nggak dapat air, lalu dia pikir, oh harus tayamum. Lalu tayamum dia guling-guling di pasir, ya, seperti ya, ayam yang guling-guling. Dia pikirkan ini tayamum untuk mandi. Lalu kejadian itu, ya, dilaporkan, ya, disampaikan pada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah tersenyum geli lah gitu. Ya, kemudian Rasul mengatakan innama yakfika hadzaka. Sebenarnya cukuplah bagimu seperti ini. Rasulullah langsung mencontohkan, mengambil debu sekali, kemudian ditiup, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, pendapat qadimnya seperti ini. Ini mazhab Syafi'i. Tapi fil jadid, pendapat barunya, wala yajuzu an yatayammama ar-rajulu illa an yuyammima wajhahu wa dhira'aihi ilal mirfaqain. Tidak boleh seorang itu bertayamum kecuali bertayamum wajahnya dan tangannya, ya, sampai mirfaq, sampai siku. Ya. Jadi tayamumnya beda. Kalau tayamum mazhab qadimnya ngambil tanah sekali, mengusap muka, kemudian telapak tangan, sudah selesai. Untuk mazhab barunya ngambil tanah sekali, kemudian mengusap wajah, ngambil debu lagi untuk tangan sampai siku, ya, kanan dan kiri, bahkan di sela-sela jarinya itu. Ya, ini yang jadidnya. Ini kalau di kitab Bulughul Maram juga disebutkan dua hadis, ya, hadis riwayat Ammar dan juga hadis
riwayat At-Tabrani kalau tidak salah. Ya, nanti bisa dilacak lagi. Ya, ini beberapa contoh saja. Saya ambilkan contoh hanya 2 ya, untuk contoh mazhab qaul qadim dan qaul jadid. Untuk bisa lebih dalam, silakan Bapak Ibu. Cuma itu masih berbahasa Arab. Ya, ini untuk menyemangati kita belajar bahasa Arab di Al-Manar lebih serius lagi. Ya, biar bisa baca buku sumber ya, buku referensi. Itu ada buku udah baca. Saya juga hanya PDF ya, nggak ada buku fisiknya. Qaul al-qadim wal jadid fi fiqh Syafi'i. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Ya, mudah-mudahan meskipun sedikit dan waktu yang sangat terbatas, ya, ada manfaatnya bagi kita semuanya. Silakan kalau masih ada yang perlu di-share lagi, kita sifatnya boleh diskusi ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Agus. Ustaz izin bertanya, Imam Bukhari pernah menulis kitab fikih yang bernama Fikih Imam Bukhari. Saya belum lihat dalamnya karena saya lihat judulnya saja. Apa beda fikihnya Ustaz? Imam Bukhari itu dari segi madhabnya Syafi'i. Kalau madhabnya, ya, madhab fikihnya beliau bermadhab Syafi'i, coraknya ya. Karena Al-Bukhari bukan seorang yang dominan dalam bidang fikih, tapi dominannya dalam bidang hadis. Ya, makanya buku-buku fikih yang ditulis oleh Al-Bukhari ya, yang ada kaitannya dengan masalah fikih itu biasanya ya, coraknya itu cenderung pada Imam Syafi'i. Contoh buku ya, saya pernah punya cuma hilang, buku kecil namanya Al-Qira'ah Khalfal Imam. Ya, buku Al-Qira'ah Khalfal Imam. Al-Bukhari itu persis sekali pandangannya, tulisannya seperti dalam mazhab Syafi'i, bahwa makmum itu wajib membaca Fatihah. Ya, judul bukunya Al-Qira'ah Khalfal Imam. Ya, wallahu a'lam tentang buku tadi ya, yang disebutkan Fikih Al-Bukhari ya, ada kemungkinan yang menulis bukan Al-Bukharinya. Ya. Ada kemungkinan karena judulnya Fikih Al-Bukhari. Ya. Karena sangat jauh kemungkinannya seseorang itu menulis tentang dirinya. Oh, betul. Gitu. Misalnya Fikih Rajasa. Tapi nanti murid Ustadz Rajasa ya, yang sangat komitmen ya dengan gurunya, itu bisa jadi belakangan menulis ya buku namanya Fikih Imam Rajasa. Amin. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Nah, pertanyaan kedua masih dari Pak Agus. Apakah Imam Al-Muzani dan Imam Ahmad hidup dalam tahun yang sama? Mungkin nanti bisa kita lihat lagi di buku-buku sejarah itu. Dan di antara para murid para Imam Syafi'i yang paling cerdas yang mana Ustaz? Paling sukses. Paling cerdas. Semuanya sukses. Paling cerdas Ustaz. Iya. Kalau semuanya sukses. Cerdas Ustaz. Tergantung ukuran suksesnya. Paling cerdas. Ya, kita kan hanya baca buku. Ya, kita tidak tahu ya siapa yang paling cerdas, siapa yang paling sukses. Yang ada di hadapan kita adalah menu. Ya, ini menu yang siap saji. Ya. Kita tidak lagi menilai siapa yang masak. Ya, tidak menilai siapa yang masak itu. Jadi, wallahu a'lam, ya, teman-teman yang menanyakan sampai detail seperti itu, ya, saya secara pribadi jelas ya tidak tahu. Ya, kecuali kalau ada buku yang menulis begitu, kumpulan ya, ada risalah umpamanya ada disertasi doktor yang
merangkum atau menulis tentang murid-murid Asy-Syafi'i. Tapi sampai sekarang kan belum ada bukunya. Ya, siapa yang paling banyak muridnya lagi, atau siapa yang paling cerdas di antaranya kan, ya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari Bu Hanifah. Ustaz, landasan fikih Imam Syafi'i yang ketiga tadi adalah ijma. Ijma di sana apakah kesepakatan para sahabat? Mengapa pada poin kelima timbul lagi pendapat-pendapat para sahabat? Apa bedanya, Ustaz, mungkin antara ijma dan qaulus sahabah itu, Ustaz? Iya. Kalau qaul sahabat itu kan di situ bukan ijma. Tadi contoh kasusnya kan pendapat Ibnu Mas'ud berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas. Ya, mengenai satu ayatnya sama persis. Ya, maka diambillah salah satu dari dua pendapat itu. Ya, salah satu dari dua pendapat. Contoh kasus lainnya. Ini masih dalam mazhab Syafi'i. Menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas. Ya, bagi orang yang berhadas itu orang yang memiliki hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Menyentuh mushaf itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i bagi orang yang berhadas. Ya, mushaf itu mushaf Al-Quran. Nah, sumber berbeda aja pada tafsir ayat la yamassuhu illal mutahharun di surat Al-Waqi'ah ayat 79. Nah, di surat Al-Waqi'ah ayat 79 tentang domir ha, la yamassuhu, hu-nya itu kan maksudnya Al-Quran. Ya, apakah Al-Quran yang ada di bumi atau Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz? Di sini ada perbedaan pendapat mufassir yang kemudian berbeda pendapat fikihnya. Ini kan ulama fikih itu kan mengambil pemahaman para pendahulunya. Ibnu Mas'ud mengatakan la yamassuhu di situ adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz dan juga yang ada di bumi. Makanya makna al-mutahharun menurut Ibnu Mas'ud adalah al-mutahharun adalah at-tahirun, orang yang suci dari hadas. Ya, at-tahiruna minal hadas. Gitu ya. Ya, suci dari hadas karena Al-Quran yang di bumi. Tapi menurut Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, makna la yamassuhu itu hu-nya adalah Al-Quran fi Lauhil Mahfuz. Ya, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka al-mutahharunnya adalah al-malaika. Nah, pendapat mazhab Syafi'i mengambil pendapat Ibnu Mas'ud, ya, makanya dalam mazhab Syafi'i kemudian difatwakan tidak boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, baik laki-laki maupun perempuan, bukan hanya orang yang haid saja, ya, orang yang berhadas. Ya. Saya dulu waktu kecil saya itu dulu kalau mau ngaji itu wajib wudu. Ya, kalau batal harus segera wudu lagi. Ya, almarhum bapak saya, ya, ketat itu. Pokoknya kalau mau ngaji wajib wudu. Gitu. Karena di buku Syafi'iyahnya seperti itu. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci dari hadas. Ini contoh, ya, contoh perbedaan. Nah, di antara para sahabat ada yang sifatnya ijma, ada yang mukhtalaf. Nah, ketika mukhtalaf itu diambillah pendapat yang menurutnya itu relevan atau lebih menenangkan hati. Ya, kemudian diambil pendapatnya. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya? Kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Ustaz tadi sempat mendiskusikan tentang talqin. Mungkin ini beda pemahaman Ustaz. Bu Ari ini memahami bagaimana hukumnya atau pandangan Islam tentang talqin. Padahal talqin yang antum masuk tadi kan mengajari secara langsung Ustaz ya. Iya. Jadi pendapat gurunya langsung talqin, gurunya memberitahu atas satu ilmu dan muridnya langsung ikuti. Apakah yang dimaksud hari ini mungkin talqin ketika di kuburan mungkin Ustaz yang sering dipraktekkan di masyarakat kita ketika jenazah sudah dikuburkan dan jangan sudah ditutup, nah itu kan nanti ada talqin itu yang mengajari man rabbuka dan segala macam itu. Bagaimana pendapat? Gimana tentang pandangan tentang ini? Baik, tadi yang saya maksudkan model talqin itu seperti saya mengajar, ya, membaca lalu diikuti oleh murid-murid saya yang membaca, itu namanya talqin. Ya. Kemudian saya pahamkan, lalu murid-murid juga memahaminya seperti yang saya pahami. Tidak boleh yang lain. Itu namanya talqin. Ya, dari kata talaki, talqin. Ini model pengajaran Quran. Itu mesti dengan talqin. Kalau belum bisa baca. Sedangkan benar Zat. Dari Bu Ari ini maksudnya gurunya mengharuskan muridnya untuk hanya mendengarkan dia. Bagaimana tentang fenomena talqin ini Zat? Jadi tidak boleh mendengarkan dari guru yang lain gitu. Oh, itu maksudnya kan? Iya, bukan talqin orang mati ya? Bukan Zat. Ya. Karena salah itu. Kalau saya pribadi tidak sependapat ya. Saya pribadi tidak sependapat dengan orang yang melarang belajar selain dari gurunya. Meskipun dengan alasan nanti terkontaminasi pemikirannya. Kecuali kalau jelas-jelas guru yang dimaksud itu adalah guru yang dari segi akidah menyimpang. Maka saya katakan jangan belajar kepada dia karena akidahnya menyimpang. Tapi selama berguru dengan guru yang tadi masih recommended, hanya beda-beda dikit lah, nggak ada masalah. Ya, justru akan menambah hasanah keilmuan. Ya, hasanah keilmuan. Jadi silahkan berguru kepada siapa saja, meskipun nanti ada sedikit perbedaan dengan guru sebelumnya. Tapi mohon maaf jangan dibentur-benturkan antar guru. Ya, dibenturkan. Kemarin saya belajar sama ustadz ini katanya begini. Sekarang belajar sama ustadz ini jadi begini. Mana yang benar? Gua jadi pusing lah. Daripada pusing nggak usah ngaji gitu. Ya, daripada pusing nggak usah ngaji sekalian. Jadi itu namanya membenturkan guru. Makanya saya membiasakan ketika menjawab suatu pertanyaan yang memungkinkan ada pendapat berbeda, saya awali dengan masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Ya, meskipun tidak dijelaskan secara detail, terdapat perbedaan pendapat. Sedangkan pendapat yang saya ambil adalah yang seperti ini. Silahkan Bapak Ibu kalau mau belajar yang lainnya, ya. Nanti terakhirnya adalah istikharah, mana yang mau dipilih. Agar lebih menenangkan hati, istikharah. Ya, jangan katanya-katanya. Ya, jadi ini memang di Indonesia ada beberapa menggunakan model talqin, di antaranya model LDII. LDII itu talqin, maka mengharamkan atau melarang muridnya belajar ke yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada satu gerakan dakwah yang melarang, ya mungkin mirip-mirip. Tapi saya tidak bisa memastikan itu. Jadi secara pribadi saya berpendapat ini kan ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan awal atau tahapan ibaratnya kalau orang naik tangga itu landasan awal dan tangga kedua, tangga ketiga. Nah, orang ini berada di posisi mana? Kalau berada di posisi tangga awal, maka model talqin cocok.
Ya, model talqin. Kita ngajarin sama murid SD umpamanya tentang wudhu. Maka yang kita ajarkan adalah yang kita yakini, yang kita pakai. Rukunya wudhu ada 6, 1, 2 sampai 6, yaitu tertib. Ya, anak SD tidak dikasih ajar pelajaran anak-anak dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Kacau nanti, ya, kacau. Nah, tapi kalau sudah disetis, ya, maka diajarkan semuanya. Karena apa? Nanti tugas mahasiswa itu adalah memilih, ya, memilih, memilah, namanya mentarjih. Mentarjih mana yang sesuai dengan saya, atau sesuai menenteramkan hati. Sebab kalau benarnya ya semua benar. Karena dalam perbedaan pendapat itu tidak ada benar mutlak atau salah mutlak. Ya. Dalam perbedaan pendapat tidak ada benar mutlak, salah mutlak. Yang ada tepat atau tidak tepat. Maka kalau benar nilainya 2, kalau salah nilainya 1. Tidak tepat nilainya 1. Kan dapat nilai, berarti kan nggak salah. Ya, kalau salah kan nggak dapat nilai. Ya. Jadi tidak ada benar mutlak atau salah mutlak. Ini yang perlu kita sadari dalam masalah perbedaan pendapat. Ya. Sehingga kita punya sikap toleran, sikap tasamu terhadap adanya perbedaan-perbedaan itu. Ya. Nah, tadi ya mengenai perbedaan pendapat. Jadi kalaupun ternyata tidak tepat, tetap mendapatkan pahala. Kita di sini tidak bisa memastikan mana sih yang benar, nggak bisa. Ya, yang benarnya yang mana? Ini yang benar mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali atau mazhab Hanafi? Ya, semuanya benar, karena semuanya mereka para ulama mazhab ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Hanya berbeda dalam beberapa hal saja, ya, dari hasil pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi ringkasnya tadi, karena menanyakan tentang pendapat saya mengenai model talqin, jadi saya katakan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Apakah di tingkatan dasar, menengah, atau tingkatan tinggi? Kalau tingkatan tinggi silahkan. Ya, meskipun misalnya ketika menjawab soal itu berbeda dengan pendapat saya secara pribadinya, silahkan aja, asalkan dikemukakan alasan-alasannya, ya, alasan. Itu seperti itu. Maka saya tidak sepakat kalau untuk tingkatan mahasiswa model talqin itu. Jadi kalau untuk tingkat SD, SMP, bahkan SMA itu masih talqin. Ya, untuk perguruan tinggi ya jangan talqin. Apalagi sudah sekarang itu kan alamnya udah lebih bebas gitu ya. Kalau model talqin nanti kita dibentur-benturkan, diadu antar ustadz. Masya Allah. Diadu. Ya. Kemudian ya na'udzubillah, ya, ada yang sampai kurang beradabnya menyalahkan gurunya. Ini kurang beradab. Ya. Sampai ditulis ya. Dulu dia guru saya, dulu. Berarti sekarang bukan. Ya, gitu. Atau ditulis mantan guru saya. Sekarang udah bukan gurunya. Ini keterlaluan. Ya, mestinya tetap mengaku itu guru saya. Oh, sekarang beda. Ya, ada perbedaan dikit. Masalah nggak masalah. Ya. Jadi jangan sampai seperti nyanyian waktu TK ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Kasih topi begini nggak mau, maunya yang bundar. Maunya harus bundar. Iya, nah, itu model TK, namanya talqin. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, menarik, Ustaz. Memang
masalah kesiapan untuk menerima perbedaan yang tadi antum sampaikan itu emang harus sering kita kampanyekan lagi nih Ustaz ya. Kadang-kadang terkadang kesiapan dari masyarakat kitanya lah yang belum siap. Ya, belum siap, mentalnya belum siap. Mentalnya belum siap. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak kajian-kajian perbandingan madhab, dan seperti ini salah satu kajian kita dakwah kita sini yaitu dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar untuk membumikan kajian kesiapan dengan perbedaan ini. So, dan tadi statement yang menarik juga masalah kesiapan orangnya, posisi orang yang kita ajak itu. Jadi memang seorang pendakwah, seorang guru itu harus cerdas juga tadi, harus dia mengetahui fahmul mukhatabin, yang diajak bicaranya siapa ini. Iya. Karena setiap metode punya cara masing-masing dan punya audiensnya masing-masing, saya Masya Allah. Super sekali. Syukran Ustaz Asrori atas materi pada pagi hari ini. Baik. Lewat. Tapi saya masih ada 2 pertanyaan di sini Ustaz. Nanti pertanyaannya akan saya kumpulkan. Nanti bisa antum jawab di sesi yang lainnya. Saya akan kirim ke Ustaz Asrori dan beberapa Ustaz lain pertanyaan yang belum terjawab. Karena ada 2 pendapat, ada 2 pertanyaan lagi di sini. Tapi karena waktu sudah pukul 10, dari Saudara Agus dan dari Ukhti Ismah nanti akan dijawab oleh Ustaz Asrori melalui tulisan yang akan kita kumpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya yang tidak terjawab. Mungkin segitu saja Ustaz. Ada statement akhir Ustaz sebelum kita tutup kuliah umum kita. Silakan Ustaz. Baik ya. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit dari luasnya lautan ilmu. Tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada. Oleh karena itu, bila ada kekurangan atau kesalahan, ternyata kutipannya tidak tepat, ya bisa diinformasikan dan itu akan menjadi ralat bagi saya. Saya dengan senang hati ketika ada koreksi, ya, dan sumbernya itu valid, sumbernya itu benar, ya, dan itu akan bisa menambah lagi wawasan-wawasan saya. Dan sekali lagi mohon maaf ya, mungkin dalam penyampaian ini kurang memuaskan, kurang menarik juga ya, karena ini kajian tentang biografi, tapi paling tidak kita bisa mengambil hikmah di balik biografi para ulama ya. Begitulah cara atau tradisi para ulama dalam menuntut ilmu, dan kita itu akan terdorong untuk mengikuti gaya belajar para ulama ya, gaya belajar para ulama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz Ahmad Asrori atas penyampaiannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah teman-teman, ini pertemuan kelima kita, masih ada 3 pertemuan ke depan. Besok Imam Ahmad dan metodenya, dan yang menarik nanti ada pertemuan ke-7 dan ke-8, itu adalah salah satu inti juga, yaitu mengenai fiqhul ikhtilaf, sampai mana batas-batasan perbedaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Idrus, dan talfiq indal madzahib, bagaimana kita boleh berpindah, itu nanti Ustaz Muyasir. Itu nanti tema yang menarik juga di akhir pertemuan kuliah umum kita. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jasa.